Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan pemimpin Cina, Xi Jinping, dan Presiden Donald Trump berpotensi menjadikan Indonesia menjadi pemain penting yang menjaga stabilitas kawasan. Dalam pertemuan ini, Indonesia harus mampu memanfaatkan kedua negara yaitu AS dan Cina. Sebuah analisis mendalam tentang pertemuan antara Presiden Prabowo dengan pemimpin Cina, Xi Jinping, dan Presiden Donald Trump. Ditulis oleh Widodo Sihotang. Sebelum saya uraikan analisisnya, bantu like, subscribe, komen dan share, agar channel ini cepat berkembang. Salam Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045. Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan pemimpin Cina, Xi Jinping, dan Presiden Donald Trump berpotensi menambah kompleksitas dalam kebijakan luar negeri Indonesia, mengingat ketegangan yang ada antara AS dan Cina. Saat ini, hubungan antara AS dan Cina semakin memburuk, dengan persaingan intensif di bidang ekonomi, teknologi, dan geopolitik. Indonesia, yang memiliki hubungan ekonomi dan perdagangan yang erat dengan kedua negara tersebut, berada di tengah-tengah persaingan ini. Jika Prabowo mampu menjaga hubungan yang konstruktif dengan kedua negara, Indonesia bisa menjadi pemain penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Namun, ketegangan antara AS dan Cina dapat memaksa Indonesia untuk memilih pihak atau menyeimbangkan keduanya, yang bisa berisiko jika terjadi eskalasi konflik. Dalam dimensi ekonomi dan perdagangan, Indonesia harus memanfaatkan hubungan yang baik dengan Cina sebagai mitra utama dalam proyek Belt and Road Initiative, BRI, untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan menarik investasi. Namun, hubungan dengan AS juga penting untuk mendiversifikasi pasar ekspor dan menarik investasi, terutama di bidang teknologi tinggi dan pertahanan. Ketegangan global antara kedua negara besar ini dapat membuat Indonesia menghadapi tantangan dalam mempertahankan kebijakan perdagangan bebas yang menguntungkan. Dari segi keamanan dan diplomasi, Indonesia kemungkinan akan dipaksa untuk menyeimbangkan kebijakan luar negeri agar tidak menjadi korban dari persaingan kekuatan besar ini. Peran Indonesia sebagai negara netral dan strategis di kawasan Indo-Pasifik sangat penting. Kerjasama pertahanan dengan AS yang semakin diperkuat oleh Prabowo bisa membawa tantangan diplomatik, terutama terkait dengan kebijakan luar negeri Cina yang semakin agresif. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjaga komunikasi yang baik dengan kedua negara agar tidak tertekan dalam kebijakan pertahanan dan keamanan. Dalam konteks politik domestik, pertemuan dengan pemimpin global seperti Xi Jinping dan Donald Trump dapat meningkatkan profil Indonesia di mata dunia. Namun, keputusan politik luar negeri yang diambil oleh Prabowo terkait kedua negara ini berpotensi mempengaruhi dukungan domestik, terutama jika kebijakan luar negeri dianggap lebih pro-AS atau pro-Cina, yang bisa menimbulkan reaksi dari kelompok politik yang berbeda. Secara keseluruhan, meskipun Indonesia dapat mengambil manfaat dari hubungan yang kuat dengan kedua negara, Prabowo harus dengan hati-hati menavigasi ketegangan global yang ada agar kebijakan luar negeri Indonesia tetap mengutamakan stabilitas dan kepentingan nasional. Presiden Prabowo Subianto memiliki potensi untuk memanfaatkan hubungan dengan Cina dan AS secara strategis untuk kepentingan Indonesia. Namun hal ini memerlukan diplomasi yang cermat dan kemampuan untuk menyeimbangkan kepentingan kedua negara besar tersebut. Cina adalah mitra ekonomi utama Indonesia, dengan proyek-proyek besar seperti Belt and Road Initiative, BRI, yang berkontribusi pada pembangunan infrastruktur Indonesia. Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia dapat memperkuat hubungan ini dengan menarik lebih banyak investasi Cina dalam sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur, energi, dan teknologi. Selain itu, Indonesia juga bisa berperan sebagai mediator yang memfasilitasi hubungan ekonomi antara Cina dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, memanfaatkan posisinya sebagai negara yang memiliki hubungan baik dengan Cina dan ASEAN. Namun, hubungan dengan Cina juga membawa risiko, terutama terkait dengan kebijakan luar negeri Cina yang terkadang bersinggungan dengan kepentingan Indonesia di kawasan Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, Prabowo perlu menavigasi dinamika ini dengan hati-hati, menjaga kedaulatan Indonesia di perairan tersebut sambil tetap mengoptimalkan peluang ekonomi yang ditawarkan Cina. Di sisi lain, AS, sebagai kekuatan militer dan ekonomi besar, menawarkan peluang kerjasama dalam sektor pertahanan, teknologi, dan perdagangan. Prabowo, yang dikenal dengan pendekatan tegas terhadap pertahanan, dapat memanfaatkan hubungan ini untuk memperkuat kapasitas militer Indonesia, meningkatkan kerjasama dalam program-program keamanan regional, serta mendapatkan akses ke teknologi canggih yang dapat mendukung pembangunan industri dalam negeri. Indonesia juga bisa mendapatkan manfaat dari perdagangan bebas dengan AS serta investasi di sektor teknologi tinggi.
Namun, kebijakan luar negeri AS yang terkadang mempengaruhi hubungan Indonesia, terutama dalam konteks persaingan dengan China, menjadi tantangan tersendiri. Sebagai negara yang berada di antara dua kekuatan besar, Indonesia harus menjaga hubungan yang baik dengan AS tanpa membuat China merasa terancam. Dengan latar belakangnya sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya menjaga hubungan yang seimbang antara kedua negara besar ini. Indonesia dapat mengembangkan kebijakan luar negeri yang menguntungkan kedua pihak, seperti memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan China, sekaligus mempererat hubungan keamanan dan diplomatik dengan AS di kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompetitif. Peran Indonesia sebagai negara yang tidak berpihak namun strategis akan semakin penting. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Prabowo perlu memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi pemain utama yang dihormati oleh kedua belah pihak tanpa terperangkap dalam persaingan kekuatan besar ini. Dengan pendekatan yang hati-hati dan pragmatis, Prabowo memiliki peluang untuk memanfaatkan hubungan dengan kedua negara besar ini demi kemajuan Indonesia, baik dalam sektor ekonomi maupun keamanan, sambil menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional. Analisis mengenai dampak pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump berpotensi mencakup berbagai aspek strategis yang relevan bagi Indonesia dalam lingkup ekonomi, politik, dan keamanan. Berikut beberapa poin analisis yang bisa digunakan. 1. Penguatan kerjasama ekonomi. Investasi dan perdagangan, pertemuan ini dapat membuka peluang kerjasama ekonomi baru. Trump dikenal sebagai seorang pebisnis, dan pertemuan ini bisa memancing minatnya untuk mendukung perusahaan-perusahaan AS berinvestasi di Indonesia. Hal ini bisa mendorong masuknya investasi sektor infrastruktur, energi, teknologi, serta memperluas akses produk Indonesia di pasar AS. Dampak pada UMKM. Jika diskusi ini menghasilkan perjanjian dagang yang baru atau diperluas, hal ini dapat berdampak positif bagi UMKM Indonesia yang ingin mengakses pasar AS. Dengan meningkatnya perdagangan, UMKM dapat lebih kompetitif dan berpeluang meningkatkan ekspor. 2. Penguatan aliansi di Indo-Pasifik. Peran Indonesia di kawasan. Sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran penting dalam keamanan regional Indo-Pasifik. Pertemuan ini berpotensi memperkuat posisi Indonesia sebagai penengah dan mitra strategis bagi AS di kawasan tersebut, terutama dalam menghadapi isu-isu yang melibatkan kekuatan besar seperti Tiongkok. Kerjasama pertahanan. Jika Prabowo dan Trump mencapai kesepakatan mengenai peningkatan kerjasama keamanan atau pertahanan, hal ini dapat meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia, terutama dalam bidang pengawasan laut, teknologi pertahanan, dan kemampuan angkatan bersenjata. 3. Posisi diplomasi dan geopolitik Indonesia. Hubungan dengan negara lain. Sebuah pertemuan dengan tokoh berpengaruh seperti Trump bisa menambah daya tawar Indonesia di mata negara-negara besar lain, termasuk Tiongkok dan Rusia. Kedekatan Prabowo dengan Trump bisa mengirimkan sinyal bahwa Indonesia terbuka terhadap kerjasama, tetapi tetap mempertahankan sikap non-blok dan kemandirian dalam diplomasi luar negeri. Titik keseimbangan di tengah kekuatan besar. Indonesia dikenal dengan pendekatan bebas aktifnya. Jika pertemuan ini dilakukan dengan strategi yang cermat, Indonesia bisa tetap menjaga hubungan baik dengan Tiongkok dan Rusia, sembari merapatkan hubungan dengan AS. 4. Pengaruh terhadap politik dalam negeri Indonesia. Persepsi publik dan dukungan. Pertemuan dengan tokoh besar seperti Trump dapat mengangkat citra Prabowo di mata publik Indonesia, menunjukkan posisinya sebagai pemimpin global yang aktif berinteraksi dengan pemimpin berpengaruh dunia. Ini dapat meningkatkan popularitasnya di kalangan pemilih yang menginginkan figur pemimpin yang kuat. Tantangan politik dalam negeri. Walaupun potensi dampaknya positif, ada juga tantangan yang mungkin muncul. Misalnya, hubungan dengan tokoh kontroversial seperti Trump bisa menimbulkan kritik, terutama dari pihak-pihak yang kurang setuju dengan kebijakan atau pandangan Trump yang kontroversial di masa kepemimpinannya di AS. 5. Potensi dampak jangka panjang untuk Indonesia. Aliansi ekonomi jangka panjang. Jika pertemuan ini berhasil memperkuat hubungan ekonomi, dampak jangka panjang bisa berupa perjanjian dagang yang menguntungkan, meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional. Dampak geopolitik dalam hubungan AS Indonesia. Jika Trump berpengaruh besar dalam kebijakan AS dan Prabowo mampu membangun hubungan yang solid dengannya, ini bisa menciptakan koneksi strategis yang menguntungkan bagi Indonesia, baik di bidang ekonomi maupun diplomasi, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra penting AS di Asia Tenggara. Analisis ini bisa menjadi dasar untuk memahami berbagai potensi dampak yang bisa dihasilkan dari pertemuan tersebut bagi Indonesia.
Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS terpilih Donald Trump berpotensi memperkuat hubungan ekonomi dan diplomasi Indonesia-AS. Dari sisi ekonomi, Prabowo bisa memanfaatkan pertemuan ini untuk menarik minat investasi AS, khususnya di sektor infrastruktur, energi, dan teknologi, serta memperluas akses pasar untuk produk-produk Indonesia. Dari perspektif geopolitik, pertemuan ini dapat memperkuat peran Indonesia di Indo-Pasifik, membantu meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia, dan menunjukkan posisi Indonesia yang strategis di tengah persaingan AS dan Tiongkok. Aliansi strategis yang terbangun dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk mempertahankan pendekatan bebas aktif, meningkatkan daya tawar di hadapan negara-negara besar lainnya. Di sisi domestik, pertemuan dengan tokoh dunia seperti Trump juga bisa meningkatkan popularitas Prabowo sebagai pemimpin yang aktif di panggung internasional, meskipun mungkin ada pro dan kontra terkait rekam jejak Trump. Secara keseluruhan, pertemuan ini berpotensi menciptakan kerjasama yang bermanfaat jangka panjang dalam aspek ekonomi, keamanan, dan diplomasi bagi Indonesia. Hubungan Indonesia-AS saat ini tergolong stabil dan cukup kuat, terutama dalam bidang ekonomi, keamanan, dan kerjasama multilateral. AS merupakan salah satu mitra dagang dan investor terbesar Indonesia, khususnya di sektor energi, teknologi, dan infrastruktur. Di samping itu, kerjasama dalam bidang keamanan, termasuk pelatihan militer, anti-terorisme, serta pengawasan wilayah laut di kawasan Indo-Pasifik, juga cukup aktif, sejalan dengan perhatian kedua negara terhadap stabilitas kawasan. Dari pertemuan antara Prabowo dan Trump, ada beberapa hal yang bisa diperkuat, yaitu 1. Kerjasama ekonomi dan investasi. Prabowo bisa memanfaatkan pertemuan ini untuk menarik lebih banyak investasi dari AS, khususnya di sektor strategi seperti teknologi, energi terbarukan, dan pengembangan infrastruktur digital. Dorongan investasi AS dapat memperkuat perekonomian Indonesia dan menciptakan lapangan kerja baru. 2. Peningkatan perdagangan. Pertemuan ini bisa mendorong kesepakatan dagang yang lebih menguntungkan bagi Indonesia, misalnya dalam bentuk pengurangan tarif atau peningkatan akses produk Indonesia di pasar AS. Ini bisa menjadi peluang besar bagi ekspor produk unggulan Indonesia, seperti tekstil, elektronik, dan hasil pertanian. 3. Kerjasama keamanan dan pertahanan. Prabowo juga bisa memperkuat kerjasama di bidang pertahanan, terutama dalam pengembangan teknologi pertahanan dan pelatihan militer. Mengingat Indonesia berada di jalur strategis Indo-Pasifik, peningkatan dukungan AS bisa membantu Indonesia menjaga stabilitas wilayahnya. 4. Inovasi dan teknologi. Dalam era digital, Prabowo bisa mengeksplorasi peluang untuk kerjasama dalam pengembangan teknologi digital dan inovasi, termasuk kecerdasan buatan, keamanan siber, serta ekonomi digital. Hal ini penting untuk mendukung visi Indonesia dalam mewujudkan ekonomi berbasis digital. 5. Posisi strategis di kawasan. Di tengah persaingan antara AS dan Tiongkok, Indonesia bisa memperkuat posisinya sebagai mitra strategis dan penyeimbang di kawasan. Melalui pertemuan ini, Prabowo dapat memastikan bahwa Indonesia tidak sekadar mengikuti arus, tetapi aktif mengambil peran dalam diplomasi regional yang lebih stabil. Pertemuan ini dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan yang saling menguntungkan dengan AS, baik dari segi ekonomi, keamanan, maupun diplomasi internasional. Pertemuan antara Prabowo dan Trump berpotensi membuka peluang kerja sama ekonomi baru antara Indonesia dan AS. Beberapa peluang yang bisa muncul antara lain. 1. Investasi di infrastruktur dan energi terbarukan. AS memiliki minat tinggi dalam investasi infrastruktur, dan Indonesia tengah fokus mengembangkan sektor energi terbarukan untuk mendukung target emisi nol. Investasi AS dalam proyek energi terbarukan di Indonesia, seperti pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan panas bumi, dapat membantu meningkatkan ketahanan energi Indonesia sekaligus membuka lapangan kerja baru. 2. Ekonomi digital dan teknologi. Indonesia adalah pasar digital terbesar di Asia Tenggara, sehingga kerjasama dengan perusahaan teknologi AS dalam pengembangan ekonomi digital bisa menjadi peluang besar. Perusahaan teknologi AS dapat membantu mempercepat transformasi digital Indonesia melalui investasi di e-commerce, fintech, keamanan siber, dan pendidikan digital. 3. Pengembangan industri manufaktur dan ekspor. Indonesia bisa mengundang AS untuk berinvestasi di sektor manufaktur berbasis ekspor, terutama di bidang teknologi tinggi seperti komponen elektronik dan otomotif. Hal ini akan meningkatkan daya saing ekspor Indonesia di pasar global, sekaligus menjadikan Indonesia pusat manufaktur bagi pasar regional.
4. Kerjasama pertanian dan perikanan. Indonesia bisa mengeksplorasi kemitraan dalam sektor pertanian dan perikanan, seperti investasi dalam teknologi agrikultur dan pengolahan pangan. AS dapat membantu dengan teknologi pertanian presisi dan teknologi pengolahan hasil laut yang bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas ekspor produk pertanian dan perikanan Indonesia. 5. Peningkatan investasi dalam sektor kesehatan. Kerjasama di sektor kesehatan juga berpotensi besar, terutama dalam hal penelitian, pengembangan vaksin, dan penguatan infrastruktur kesehatan. Investasi AS di sektor ini bisa membantu memperkuat ketahanan kesehatan nasional Indonesia. 6. Pengembangan ekosistem startup. Dengan ekosistem startup yang berkembang pesat, Indonesia bisa menarik minat investor AS untuk mendukung startup lokal yang berfokus pada solusi inovatif di berbagai sektor. Pendanaan dan pendampingan dari investor AS bisa mempercepat pertumbuhan perusahaan rintisan di bidang fintech, agritech, health, dan lainnya. Dengan peluang-peluang ini, pertemuan Prabowo dengan Trump bisa menjadi kesempatan untuk menjalin kemitraan baru yang bermanfaat bagi kedua negara, khususnya dalam menciptakan peluang ekonomi baru dan memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertemuan antara Prabowo dan Trump dapat memperkuat posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik dengan berbagai cara strategis, terutama dalam hal keamanan, ekonomi, dan diplomasi multilateral. Berikut beberapa cara bagaimana pertemuan ini bisa membantu posisi Indonesia di kawasan. 1. Peningkatan kapasitas pertahanan dan keamanan. Melalui kerjasama dengan AS, Indonesia dapat memperkuat pertahanan maritimnya di wilayah perairan strategis, seperti Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. Dukungan teknologi dan pelatihan militer dari AS akan meningkatkan kemampuan Indonesia untuk menjaga stabilitas di kawasan dan mempertahankan kepentingan nasionalnya. Hal ini penting mengingat persaingan AS Tiongkok di Indo-Pasifik yang kian memanas, di mana Indonesia bisa berperan sebagai penyeimbang kekuatan. 2. Posisi sebagai penengah dan mitra non-blok. Indonesia memiliki kebijakan luar negeri bebas aktif, sehingga menjalin hubungan baik dengan AS memungkinkan Indonesia tetap bersikap independen di tengah persaingan negara-negara besar. Melalui pertemuan ini, Prabowo bisa memastikan bahwa Indonesia diakui sebagai mitra strategis yang netral namun berpengaruh, menjadikan Indonesia posisi penting sebagai penengah dalam isu-isu regional, seperti sengketa Laut Cina Selatan atau isu keamanan maritim. 3. Memperkuat ekonomi dan infrastruktur regional. Dengan kemitraan ekonomi yang lebih erat, Indonesia bisa menarik lebih banyak investasi AS dalam pengembangan infrastruktur, teknologi, dan digitalisasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat akan membantu Indonesia mempertahankan posisi sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, yang pada akhirnya juga memperkuat pengaruh Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. 4. Kepemimpinan dalam kerja sama multilateral. Prabowo dapat memanfaatkan hubungan baik dengan AS untuk memperkuat peran Indonesia dalam forum multilateral seperti ASEAN dan APEC. Dengan menunjukkan kepemimpinan dalam kerjasama regional, Indonesia dapat memengaruhi agenda diplomasi kawasan untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi negara-negara di Indo-Pasifik. 5. Dukungan terhadap ekonomi hijau dan energi terbarukan. Kerjasama dengan AS dalam bidang energi terbarukan dapat mendukung visi Indonesia sebagai pemimpin dalam transisi energi di kawasan. Penguatan sektor energi hijau dan keberlanjutan akan memberikan dampak positif bagi daya saing Indonesia, sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai contoh negara yang proaktif dalam isu lingkungan dan keberlanjutan. Pertemuan ini dapat menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih kuat dan strategis di Indo-Pasifik, baik melalui peningkatan kerjasama keamanan, pengembangan ekonomi, maupun penguatan diplomasi yang berimbang. Hal ini memungkinkan Indonesia tetap mempertahankan kemerdekaan diplomatiknya, sembari aktif berperan menjaga stabilitas dan keseimbangan di kawasan. Pertemuan antara Prabowo dan Trump berpotensi membawa dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam aspek berikut. 1. Penguatan hubungan bilateral dengan AS. Jika pertemuan ini berhasil memperdalam hubungan dengan AS, Indonesia mungkin akan lebih aktif membangun kemitraan strategis jangka panjang dalam bidang ekonomi, pertahanan, dan teknologi. Hubungan yang lebih erat ini dapat mendorong kebijakan luar negeri Indonesia untuk lebih mempertimbangkan kepentingan AS, khususnya di bidang keamanan dan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik, tanpa mengesampingkan hubungan dengan negara besar lain. 2. Peran sebagai penyeimbang di kawasan. Indonesia dapat lebih percaya diri mengambil peran sebagai negara penyeimbang di tengah persaingan antara AS dan Tiongkok. Hal ini sesuai dengan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif, di mana Indonesia tidak memihak satu negara besar secara langsung, tetapi tetap membina hubungan baik dengan berbagai pihak.
Dengan posisi ini, Indonesia dapat memperkuat peran diplomatiknya sebagai penengah dalam konflik regional seperti Laut Cina Selatan. 3. Peningkatan kapasitas diplomasi pertahanan. Jika pertemuan ini menghasilkan kerjasama pertahanan yang lebih kuat, Indonesia akan mendapatkan akses terhadap teknologi pertahanan, pelatihan militer, dan penguatan keamanan maritim. Hal ini bisa mengubah kebijakan luar negeri Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah, terutama di area yang bersengketa seperti Laut Natuna Utara, serta meningkatkan keterlibatan Indonesia dalam inisiatif keamanan maritim di Asia Tenggara. 4. Dorongan terhadap kerjasama ekonomi yang proaktif. Dengan potensi masuknya investasi dari AS di sektor infrastruktur, teknologi, dan energi terbarukan, kebijakan luar negeri Indonesia mungkin akan lebih proaktif dalam menarik kemitraan ekonomi internasional, termasuk dalam bidang ekonomi digital dan energi hijau. Indonesia bisa mendorong lebih banyak kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara maju, termasuk AS, untuk memperkuat perekonomian nasional. 5. Kepemimpinan dalam isu lingkungan dan energi terbarukan. Jika kerjasama dengan AS mencakup dukungan terhadap transisi energi dan keberlanjutan, Indonesia dapat mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih tegas dalam isu lingkungan, sekaligus menjadi pemimpin regional dalam mengadvokasi energi hijau. Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia terhadap perjanjian internasional, seperti Paris Agreement, sekaligus memperkuat reputasi Indonesia di dunia internasional. 6. Penguatan peran di forum internasional. Dampak jangka panjang lainnya adalah peningkatan peran Indonesia di forum multilateral, seperti ASEAN, APEC, dan G20. Hubungan yang lebih erat dengan AS memungkinkan Indonesia untuk lebih mempengaruhi agenda regional dan global, baik dalam isu keamanan, ekonomi, maupun lingkungan. Pertemuan ini berpotensi mengarahkan kebijakan luar negeri Indonesia untuk menjadi lebih berorientasi pada kemitraan strategis yang fleksibel namun tetap mempertahankan sikap non-blok. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk terus menjaga stabilitas regional sambil memanfaatkan peluang baru dalam ekonomi, pertahanan, dan diplomasi di kancah internasional. Pertemuan antara Prabowo dan Trump bisa mengubah atau setidaknya memengaruhi pandangan politik AS terhadap Indonesia, terutama jika pertemuan ini berhasil membangun pemahaman yang lebih dalam mengenai posisi strategis dan kepentingan Indonesia. Beberapa perubahan pandangan yang mungkin terjadi adalah: 1. Pengakuan atas posisi strategis Indonesia di Indo-Pasifik. Jika AS melihat Indonesia sebagai mitra utama dalam menjaga stabilitas Indo-Pasifik, pandangan AS terhadap Indonesia dapat bergeser dari sekadar mitra perdagangan menjadi sekutu strategis dalam hal keamanan dan diplomasi kawasan. Hal ini bisa memperkuat komitmen AS dalam mendukung kedaulatan maritim Indonesia dan meningkatkan bantuan teknologi pertahanan. 2. Peningkatan kepercayaan dalam kerjasama ekonomi. Melalui dialog langsung, AS mungkin semakin menyadari potensi ekonomi Indonesia sebagai pasar dan mitra investasi yang stabil di Asia Tenggara. Pandangan ini bisa memperkuat komitmen AS dalam mendukung investasi di berbagai sektor ekonomi Indonesia, seperti energi terbarukan, teknologi digital, dan infrastruktur. 3. Perubahan persepsi terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. AS mungkin lebih memahami sikap bebas aktif Indonesia yang tidak memihak, tetapi tetap terbuka untuk kerjasama strategis. Ini dapat meningkatkan fleksibilitas AS dalam membangun kemitraan yang saling menguntungkan, tanpa mengharapkan Indonesia untuk memihak sepenuhnya dalam persaingan AS-Tiongkok, sehingga memupuk hubungan yang lebih erat dan konstruktif. 4. Dukungan terhadap pencapaian Indonesia dalam lingkungan dan energi terbarukan. Jika Prabowo menekankan komitmen Indonesia pada keberlanjutan, AS dapat melihat Indonesia sebagai mitra penting dalam upaya global untuk menghadapi perubahan iklim. Ini bisa meningkatkan dukungan AS bagi proyek energi hijau dan memperkuat kerjasama dalam teknologi yang ramah lingkungan di Indonesia. 5. Peningkatan peran Indonesia di forum internasional. AS mungkin lebih memperhitungkan peran diplomatik Indonesia di berbagai forum internasional, seperti ASEAN dan G20, terutama jika pertemuan ini menunjukkan bahwa Indonesia bisa menjadi penyeimbang yang berpengaruh di kawasan. Hal ini bisa mengubah pandangan AS dari sekadar melihat Indonesia sebagai sekutu regional menjadi melihatnya sebagai pemimpin yang berperan penting di tingkat global. Pertemuan ini berpotensi memperkuat citra Indonesia sebagai mitra yang strategis, stabil, dan memiliki kepentingan yang selaras dengan AS dalam banyak hal. Pandangan ini bisa membuka jalan untuk kerjasama yang lebih dalam dan komprehensif antara kedua negara, dengan fokus pada stabilitas, ekonomi,
serta isu-isu global yang menjadi perhatian bersama. Gaya kepemimpinan Prabowo Subianto dan Donald Trump memiliki beberapa kesamaan dalam hal pendekatan yang tegas dan penuh keyakinan, tetapi keduanya juga memiliki perbedaan penting, terutama dalam konteks budaya dan latar belakang politik masing-masing. Berikut adalah analisis perbandingan gaya kepemimpinan mereka. 1. Pendekatan kuat dan langsung. Prabowo dikenal dengan pendekatannya yang tegas dan lugas, mencerminkan latar belakang militernya. Gaya kepemimpinan ini membuatnya menekankan pentingnya ketertiban, disiplin, dan kedaulatan nasional. Prabowo cenderung fokus pada stabilitas dan kemandirian, termasuk dalam kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Sikapnya yang tegas ini membantu menciptakan citra sebagai pemimpin yang serius dan patriotik. Donald Trump juga memiliki pendekatan yang kuat, tetapi lebih sering terlihat dengan gaya yang belak-belakan dan berani. Ia menggunakan retorika yang berapi-api dan langsung menyuarakan pandangannya, seringkali tidak memedulikan norma diplomasi tradisional. Trump terkenal dengan slogan populis, America First, dan cenderung mengambil keputusan yang dianggap kontroversial namun tegas, baik di dalam maupun di luar negeri. Ia memanfaatkan popularitasnya dengan gaya yang kadang-kadang tidak konvensional dan terkesan tanpa filter. 2. Komunikasi yang belak-belakan. Prabowo memiliki gaya komunikasi yang terbuka, meskipun lebih diplomatis dibanding Trump. Dia sering berbicara secara langsung dengan rakyat dalam bahasa yang mudah dipahami, menciptakan kesan dekat dan transparan tanpa mengorbankan sisi profesionalitasnya. Prabowo memiliki kemampuan untuk menyampaikan visi nasionalisnya secara kuat namun tetap menjaga citra sebagai pemimpin yang bijaksana. Trump dikenal karena cara komunikasinya yang sangat langsung, terutama melalui media sosial dan platform lainnya. Retorika Trump biasanya penuh dengan keyakinan diri dan kadang-kadang kontroversial, bahkan cenderung konfrontatif. Ini membuatnya tampak autentik di mata para pendukungnya, meski tak jarang mendapat kritik karena dianggap kurang profesional atau terlalu agresif. 3. Fokus pada nasionalisme. Prabowo sangat vokal tentang kemandirian nasional dan memiliki visi yang kuat untuk melindungi kepentingan Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun pertahanan. Nasionalismenya tampak dalam komitmennya untuk menjaga kedaulatan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik dan dalam keinginannya untuk membangun kekuatan domestik, terutama di sektor pertahanan dan ekonomi. Trump, slogan, "The America First", adalah manifestasi jelas dari nasionalisme Trump. Dia mendorong kebijakan yang mementingkan pekerja dan bisnis AS, mengurangi ketergantungan pada impor, dan menegosiasikan ulang perjanjian-perjanjian internasional agar lebih menguntungkan bagi AS. Trump menunjukkan nasionalismenya dengan memprioritaskan kebijakan ekonomi proteksionis dan memulihkan industri dalam negeri. 4. Pendekatan dalam pengambilan keputusan. Sebagai militer, Prabowo terbiasa dengan perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang hati-hati. Dia cenderung mempertimbangkan risiko dan dampak jangka panjang, terutama dalam isu-isu besar seperti pertahanan nasional dan hubungan luar negeri. Prabowo lebih berhati-hati dan kalkulatif, dan ini tampak dalam kebijakan dan pernyataannya yang terukur. Trump dikenal dengan pendekatan yang cepat dan kadang impulsif dalam pengambilan keputusan. Ia cenderung mengedepankan instingnya, serta sering mengambil langkah yang tampak mendadak atau tak terduga, seperti keputusan untuk menarik pasukan dari beberapa wilayah konflik. Gaya ini membuatnya sulit diprediksi, dan meskipun disukai oleh pendukungnya, pendekatan ini seringkali mengundang kontroversi. 5. Kepedulian terhadap basis pendukung. Prabowo menunjukkan kepedulian terhadap konstituennya dengan mengangkat isu-isu kesejahteraan nasional dan kepedulian terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia. Dia berusaha menciptakan citra pemimpin yang memahami kebutuhan rakyat dan peduli pada kemandirian nasional. Trump sangat peka terhadap keinginan basis pendukungnya, terutama kelompok-kelompok yang merasa kurang terwakili oleh politik arus utama. Dengan gaya populis, Trump secara efektif merangkul kelompok yang merasa terpinggirkan, khususnya dalam isu pekerjaan, imigrasi, dan kebijakan ekonomi. 6. Diplomasi di kancah internasional.
Prabowo, meskipun memiliki pandangan yang kuat tentang kedaulatan, Prabowo lebih berorientasi pada diplomasi, bekerja sama dengan negara lain secara harmonis dan mempertahankan posisi non-blok. Ini membuatnya lebih moderat dalam pendekatan luar negeri, selaras dengan prinsip bebas aktif Indonesia. Trump cenderung menggunakan pendekatan transaksional dalam diplomasi, di mana setiap kerja sama dilihat sebagai kesepakatan yang harus menguntungkan AS. Gaya ini kadang membuat AS terlihat mendominasi, dengan fokus pada keuntungan langsung bagi kepentingan nasional. Meskipun Prabowo dan Trump sama-sama memiliki pendekatan kepemimpinan yang tegas dan nasionalis, Prabowo lebih cenderung menjaga keseimbangan antara ketegasan dan diplomasi, sedangkan Trump sering menggunakan pendekatan yang lebih konfrontatif dan transaksional. Perbedaan konteks budaya dan politik juga membuat gaya kepemimpinan Prabowo lebih adaptif terhadap konsensus dan kerjasama, sementara Trump lebih cenderung tampil independen dan kadang-kadang kontroversial. Presiden Prabowo dan Presiden Trump memiliki beberapa kesamaan dalam gaya kepemimpinan mereka, terutama dalam hal pendekatan yang tegas, fokus pada kepentingan nasional, serta cara berkomunikasi yang belak-belakan dan populis. Berikut adalah beberapa kesamaan utama dalam gaya kepemimpinan mereka. 1. Pendekatan nasionalis yang kuat. Kedua pemimpin ini sangat menekankan pentingnya kemandirian dan kepentingan nasional. Prabowo berfokus pada kedaulatan Indonesia, terutama dalam hal pertahanan dan kemandirian ekonomi, sementara Trump mengusung slogan America First yang memprioritaskan kepentingan AS dalam segala kebijakan. Keduanya menggunakan pendekatan nasionalis untuk menarik dukungan rakyat dan menciptakan rasa bangga akan bangsa. 2. Gaya belak-belakan dan komunikasi langsung. Prabowo dan Trump dikenal karena gaya komunikasi mereka yang tegas dan langsung, seringkali tidak terlalu formal dan apa adanya. Prabowo lebih sering berbicara dengan rakyat dalam bahasa yang lugas dan sederhana, dan Trump terkenal dengan retorikanya yang berani dan kadang kontroversial. Keduanya menggunakan gaya komunikasi ini untuk menciptakan citra pemimpin yang dekat dan autentik di mata pendukung mereka. 3. Kepedulian terhadap basis pendukung dan gaya populis. Baik Prabowo maupun Trump menunjukkan perhatian besar terhadap basis pendukung mereka dan menggunakan pendekatan populis untuk menjawab kebutuhan dan harapan rakyat. Keduanya mendengarkan suara rakyat yang merasa kurang diwakili oleh politik arus utama dan seringkali mengambil kebijakan yang langsung menguntungkan kelompok pendukung inti mereka. Prabowo menekankan pentingnya ketahanan nasional dan kesejahteraan rakyat, sementara Trump berfokus pada isu-isu seperti lapangan kerja dan kebijakan ekonomi proteksionis. 4. Pendekatan tegas dalam keamanan dan pertahanan. Prabowo dan Trump memiliki pandangan yang kuat mengenai keamanan nasional. Prabowo, dengan latar belakang militer, menekankan pentingnya pertahanan dan ketahanan keamanan Indonesia, terutama di wilayah strategis. Trump, di sisi lain, mengedepankan keamanan domestik AS dengan kebijakan keras terhadap imigrasi dan terorisme serta memperkuat anggaran militer. Kedua pemimpin ini memandang keamanan nasional sebagai prioritas yang tidak bisa dinegosiasikan. 5. Kecenderungan terhadap pengambilan keputusan yang cepat dan berani. Keduanya memiliki pendekatan pengambilan keputusan yang tegas dan tidak ragu untuk mengambil langkah yang cepat, bahkan ketika keputusan tersebut mungkin tampak tidak konvensional atau menuai kontroversi. Prabowo dikenal karena ketegasannya dalam respons isu-isu keamanan dan kedaulatan, sementara Trump sering mengambil keputusan drastis, seperti menarik pasukan dari wilayah konflik atau merombak perjanjian dagang. Gaya pengambilan keputusan ini menggambarkan keberanian keduanya dalam menghadapi risiko. 6. Kemampuan membangun citra kuat di media. Kedua pemimpin ini sangat memahami pentingnya citra dan pesan yang disampaikan melalui media. Prabowo membangun citra sebagai pemimpin yang patriotik dan tegas, sementara Trump memanfaatkan media sosial, khususnya Twitter, untuk membangun narasi sebagai pemimpin yang selalu siap menghadapi tantangan. Keduanya memiliki kemampuan untuk membentuk citra mereka secara langsung kepada publik, yang meningkatkan popularitas mereka di kalangan pendukung inti. 7. Pendekatan transaksional dalam diplomasi internasional. Trump dan Prabowo sama-sama mengedepankan prinsip saling menguntungkan dalam kerja sama internasional. Trump sering menekankan bahwa setiap perjanjian harus menguntungkan AS, sementara Prabowo, meskipun lebih diplomatis,
tetap menekankan bahwa kepentingan Indonesia harus terjamin dalam hubungan luar negeri. Keduanya melihat hubungan internasional sebagai upaya untuk memperkuat posisi nasional masing-masing di tengah persaingan global. Kesamaan ini menunjukkan bahwa Prabowo dan Trump memiliki gaya kepemimpinan yang berfokus pada ketegasan, nasionalisme, serta hubungan yang langsung dengan rakyat. Meskipun ada perbedaan dalam konteks budaya dan pendekatan yang spesifik, keduanya tetap memiliki gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tindakan nyata dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional serta basis pendukung mereka. Meskipun Prabowo dan Trump memiliki beberapa kesamaan gaya kepemimpinan, mereka juga memiliki perbedaan dalam pendekatan terhadap isu-isu global dan domestik. Berikut adalah beberapa perbedaan utama. 1. Pendekatan terhadap isu global. Prabowo, sebagai pemimpin dari negara berkembang yang menjunjung kebijakan luar negeri bebas aktif, Prabowo lebih cenderung bersikap diplomatis dalam menghadapi isu global. Dia mengedepankan hubungan baik dengan berbagai kekuatan besar, tanpa memihak secara eksklusif. Hal ini terlihat dari kebijakan Indonesia yang menyeimbangkan hubungan dengan AS, Tiongkok, dan negara-negara lain dalam rangka menjaga stabilitas dan kemandirian di Indo-Pasifik. Prabowo juga lebih cenderung bekerja sama dalam forum multilateral seperti ASEAN dan PBB untuk menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim dan keamanan maritim. Trump lebih cenderung melihat isu global dari perspektif kepentingan langsung AS. Dia sering menempuh pendekatan transaksional dan unilateral dalam hubungan luar negeri, mengutamakan keuntungan jangka pendek untuk Amerika tanpa memperhatikan konsensus internasional. Trump menarik AS dari Perjanjian Paris dan merombak perjanjian dagang serta organisasi internasional jika menurutnya tidak menguntungkan AS. Fokus Trump pada "The America First" membuatnya kurang terbuka untuk kerjasama yang melibatkan kompromi dengan negara lain. 2. Diplomasi dan pengaruh di kawasan. Prabowo, sebagai pemimpin negara yang berada di tengah persaingan AS Tiongkok di Asia Tenggara, Prabowo menjaga pendekatan diplomasi non-blok yang seimbang, bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara berdaulat yang mandiri dan tidak bergantung pada salah satu kekuatan. Prabowo lebih berhati-hati dalam mengelola hubungan dengan negara-negara tetangga dan negara adidaya untuk menjaga stabilitas kawasan, menghindari konfrontasi langsung, dan lebih fokus pada dialog damai. Trump lebih berorientasi pada diplomasi yang agresif dan kadang-kadang konfrontasional, terutama terhadap negara-negara yang dianggap saingan, seperti Tiongkok dan Iran. Trump tidak ragu menggunakan sanksi ekonomi dan tekanan politik sebagai instrumen utama diplomasi. Dalam kawasan tertentu seperti Timur Tengah, Trump cenderung bersikap tegas dengan mendukung sekutu tertentu, seperti Israel, dan mempromosikan pendekatan yang terfokus pada kepentingan langsung AS di wilayah tersebut. 3. Pendekatan terhadap isu ekonomi domestik. Prabowo, sebagai pemimpin dari negara dengan sektor ekonomi yang terus berkembang, Prabowo cenderung mendukung kebijakan yang memajukan kemandirian ekonomi nasional dan melindungi industri dalam negeri. Prabowo mendorong investasi asing, tetapi lebih selektif dalam memastikan investasi tersebut bermanfaat bagi rakyat Indonesia, terutama di sektor-sektor strategis seperti energi, pangan, dan infrastruktur. Ia juga fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan ketahanan pangan, serta industrialisasi untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Trump lebih condong ke arah kebijakan proteksionis untuk melindungi tenaga kerja AS dan mengurangi ketergantungan AS pada impor, terutama dari Tiongkok. Dengan kebijakan seperti menaikkan tarif dan menegosiasikan ulang perjanjian dagang, Trump berupaya mengembalikan pekerjaan manufaktur ke AS dan memprioritaskan industri domestik. Pendekatan proteksionis ini berdampak langsung pada sektor tertentu yang terdampak globalisasi, seperti pertambangan dan manufaktur, tetapi juga mengundang ketegangan dengan mitra dagang. 4. Isu lingkungan dan energi. Prabowo memiliki pandangan yang lebih moderat dan pragmatis terhadap isu lingkungan. Ia mendukung langkah-langkah pengelolaan lingkungan yang sejalan dengan komitmen internasional seperti Paris Agreement, namun juga menekankan pentingnya penggunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia cenderung memprioritaskan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi lingkungan. Trump lebih skeptis terhadap isu perubahan iklim dan cenderung mengabaikan kebijakan lingkungan yang dianggap dapat membebani industri domestik. Ia menarik AS dari Paris Agreement dan mendukung industri energi fosil seperti minyak dan batu bara untuk mempertahankan lapangan kerja. Trump sering mengedepankan eksploitasi sumber daya energi yang maksimal tanpa mengutamakan regulasi ketat tentang emisi karbon atau dampak lingkungan.
5. Respons terhadap krisis kesehatan dan sosial. Prabowo cenderung lebih pragmatis dalam menangani isu kesehatan dan sosial dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan kebutuhan domestik. Kebijakan kesehatannya berfokus pada peningkatan akses layanan kesehatan yang terjangkau dan penguatan sektor kesehatan dalam negeri. Dia berupaya menangani isu-isu kesehatan secara kolaboratif, baik melalui kerjasama regional maupun internasional, untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki sumber daya yang memadai. Trump, selama pandemi COVID-19, Trump lebih fokus pada pemulihan ekonomi AS daripada pendekatan yang berimbang dengan tindakan kesehatan masyarakat. Pandangannya yang skeptis terhadap masker dan pembatasan sosial berdampak pada respons AS yang terpecah terhadap pandemi. Trump cenderung mendukung kebijakan yang cepat membuka kembali ekonomi, terkadang bertentangan dengan saran ilmiah atau otoritas kesehatan. 6. Hubungan dengan media dan opini publik. Prabowo cenderung menjaga citra publiknya dengan berhati-hati dalam berinteraksi dengan media, meskipun tetap menggunakan gaya belak-belakan. Dia lebih memilih untuk menjaga hubungan baik dengan media arus utama, sambil memanfaatkan media sosial untuk langsung berkomunikasi dengan rakyat. Pendekatannya yang lebih diplomatis memungkinkan dia untuk tetap menjaga citra sebagai pemimpin yang profesional. Trump sering terlibat konflik dengan media arus utama dan bahkan menyebut beberapa outlet media sebagai musuh rakyat. Trump lebih sering menggunakan media sosial untuk mengutarakan pandangannya secara langsung tanpa melalui media arus utama, yang membuat hubungannya dengan media menjadi lebih tegang. Pendekatan ini meningkatkan loyalitas basis pendukungnya, tetapi seringkali memicu polarisasi di masyarakat. Prabowo memiliki pendekatan yang lebih diplomatis dan pragmatis, baik dalam isu global maupun domestik, sementara Trump cenderung lebih konfrontatif dan berfokus pada keuntungan jangka pendek AS. Prabowo menekankan kerjasama regional dan internasional yang menjaga keseimbangan kepentingan Indonesia, sedangkan Trump lebih condong pada pendekatan unilateral yang mengedepankan keuntungan langsung bagi AS. Perbedaan konteks politik dan budaya juga membuat Prabowo lebih adaptif terhadap konsensus dan kolaborasi, sementara Trump sering mengedepankan pendekatan menang atau kalah. Presiden Prabowo Subianto maupun Presiden Donald Trump sangat menyadari peran media dalam membentuk citra politik mereka. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya menggunakan media secara efektif untuk memperkuat identitas politik mereka, memengaruhi opini publik, dan membangun koneksi langsung dengan pendukung mereka. Berikut adalah cara masing-masing menggunakan media untuk membangun citra politik mereka. 1. Prabowo Subianto, diplomasi media dan penyampaian pesan yang terukur. Pendekatan hati-hati dan profesional, Prabowo menggunakan media dengan cara yang lebih hati-hati dan diplomatis. Sebagai seorang politisi dan militer, dia sering tampil dengan citra yang serius dan profesional, menciptakan kesan kepemimpinan yang tegas dan penuh tanggung jawab. Dia memanfaatkan media tradisional, seperti televisi dan surat kabar, serta media sosial untuk menyampaikan pesan kebijakan dan visi nasionalnya, tetapi selalu dengan nada yang tidak terlalu agresif atau kontroversial. Media sosial untuk mendekatkan diri dengan rakyat. Prabowo aktif di media sosial, terutama di platform-platform seperti Instagram dan Twitter, yang memungkinkannya berinteraksi langsung dengan rakyat. Di sini, dia lebih menekankan pesan-pesan positif tentang kebijakan pemerintah dan kebaikan negara, serta memperkenalkan kebijakan-kebijakan barunya. Prabowo memanfaatkan media sosial untuk membangun citra sebagai pemimpin yang peduli pada rakyat dan memiliki visi besar untuk Indonesia, serta untuk memperkuat komunikasi langsung dengan publik tanpa filter media tradisional. Menggunakan wawancara dan ceramah untuk menegaskan citra kepemimpinan. Dalam acara-acara wawancara atau ceramah publik, Prabowo seringkali berbicara dengan gaya yang lugas dan tegas, tanpa terkesan terburu-buru. Hal ini memperkuat citra dirinya sebagai sosok pemimpin yang percaya diri dan memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu nasional. Namun, gaya penyampaiannya lebih tertata dan tidak kontroversial. 2. Donald Trump, penggunaan media sosial untuk menyerang dan memperkuat basis pendukung. Media sosial sebagai alat utama, Trump secara eksplisit menggunakan media sosial, terutama Twitter, sebagai sarana utama untuk menyampaikan pandangannya, memobilisasi pendukung, dan menyerang lawan politik. Gaya komunikasinya yang belak-belakan dan tanpa filter menjadikannya figur yang sangat dominan di media sosial. Ia seringkali mengirimkan tweet yang kontroversial dan provokatif, yang langsung menarik perhatian publik dan media, sekaligus menciptakan perdebatan besar. Memanfaatkan konflik dengan media tradisional,
Trump dikenal karena sering berkonfrontasi dengan media arus utama, yang sering dia kritik dengan menyebut mereka berita palsu. Hal ini menciptakan citra dirinya sebagai anti-establishment, yang berani melawan kekuatan besar yang menurutnya mencoba merusak agenda rakyat. Sikap ini berhasil memperkuat loyalitas di kalangan pendukungnya, yang merasa bahwa Trump adalah satu-satunya yang berani melawan elit media dan politik. Menggunakan media untuk menyerang dan menggertak, Trump sering menggunakan media untuk menyerang lawan politik, organisasi, atau negara asing dengan cara yang langsung dan terkadang kasar. Penggunaan kata-kata yang tajam dan penyebaran pesan yang lebih bersifat personal daripada kebijakan ini membantunya menarik perhatian besar dari media dan rakyat, meskipun seringkali memicu kritik tajam dari pihak lain. Melalui media, Trump menciptakan narasi yang mendukung posisinya sebagai pemimpin yang kuat dan tidak ragu untuk bertindak. Penggunaan media untuk membangun kepribadian populis. Trump menggunakan media untuk membangun citra sebagai outsider yang memperjuangkan kepentingan rakyat biasa, bukan politisi atau elit Washington. Gaya komunikasinya yang seringkali tidak terikat pada norma-norma diplomasi atau politenes justru dianggap oleh pendukungnya sebagai tanda keaslian dan keberanian. Dengan sering tampil sebagai suara rakyat, Trump berhasil menghubungkan dirinya dengan kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan oleh politik konvensional. 3. Perbedaan dalam gaya penggunaan media. Pendekatan Prabowo lebih terstruktur, dengan memanfaatkan media untuk memperkuat citra sebagai pemimpin yang penuh integritas, serius, dan mengutamakan kebijakan berbasis kebutuhan rakyat. Ia cenderung menjaga citra lebih formal dan konservatif, menghindari kontroversi yang tidak perlu, dan berusaha menjaga jarak dengan media untuk menciptakan image yang lebih bijaksana. Pendekatan Trump lebih eksplosif dan kontroversial. Trump memanfaatkan media untuk mengungkapkan pendapatnya dengan cara yang langsung, terkadang tidak terduga, dan berani. Ia tidak ragu menggunakan media untuk menyerang musuh politik, memperjuangkan nilai-nilai populis, dan bahkan untuk memperparah konflik. Keberhasilannya dalam membangun citra datang dari kemampuannya memanfaatkan media sosial secara maksimal dan menciptakan diskusi yang selalu berfokus padanya. 4. Dampak terhadap citra politik. Prabowo. Penggunaan media Prabowo lebih bertujuan untuk membangun citra seorang pemimpin yang serius, bijaksana, dan memprioritaskan kepentingan nasional. Media membantu Prabowo untuk mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan pemerintah dengan lebih jelas, serta menciptakan hubungan langsung dengan rakyat Indonesia. Meskipun ia lebih berhati-hati dalam penggunaan media, dampaknya adalah citra Prabowo sebagai seorang pemimpin yang dapat diandalkan dan penuh integritas tetap terjaga. Trump. Media membantu Trump menciptakan citra sebagai pemimpin yang berani dan tidak terkekang, yang siap menghadapi tantangan besar dengan cara yang tidak biasa. Pendekatan yang lebih provokatif ini membuat Trump menjadi figur yang sangat polarizing, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun, bagi pendukungnya, media memberikan Trump alat untuk memperkuat narasi, perubahan, dan keberanian untuk melawan apa yang dianggapnya sebagai elit politik yang tidak peduli pada rakyat biasa. Prabowo dan Trump menggunakan media untuk memperkuat citra politik mereka, tetapi dengan cara yang sangat berbeda. Prabowo lebih selektif dan diplomatis dalam menyampaikan pesan, membangun citra sebagai pemimpin yang serius dan terhormat, sementara Trump menggunakan media sosial sebagai alat utama untuk menyerang lawan politik, memperjuangkan populisme, dan memobilisasi massa. Keduanya memanfaatkan media untuk memperkuat narasi politik mereka, tetapi dengan gaya komunikasi yang sangat kontras. Meskipun Prabowo Subianto dan Donald Trump memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda, mereka memiliki beberapa kesamaan dalam cara berkomunikasi dengan rakyat. Berikut adalah beberapa kesamaan utama yang dapat diidentifikasi dalam cara komunikasi mereka. 1. Pendekatan langsung dan belak-belakan. Prabowo dan Trump sama-sama mengadopsi pendekatan yang langsung dan belak-belakan dalam berkomunikasi. Meskipun Prabowo lebih berhati-hati dan terstruktur, ia tetap memilih untuk berbicara dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh rakyat. Prabowo seringkali menggunakan pidato dan ceramah untuk menyampaikan pesan secara jelas dan tanpa basa-basi. Trump, di sisi lain, terkenal dengan gaya komunikasinya yang sangat langsung dan kadang kontroversial. Ia tidak ragu untuk mengungkapkan pendapatnya secara terbuka, baik itu melalui pidato, wawancara, atau lebih sering melalui Twitter. Pendekatan ini menciptakan kesan bahwa ia adalah pemimpin yang tidak takut mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. 2. Penggunaan media sosial untuk interaksi langsung.
Prabowo dan Trump keduanya memanfaatkan media sosial sebagai alat penting untuk berkomunikasi langsung dengan rakyat. Prabowo, meskipun lebih selektif dan terkontrol, tetap aktif di platform seperti Instagram dan Twitter, di mana ia dapat langsung menyampaikan pesan, baik itu soal kebijakan atau merespons isu terkini. Trump sangat terkenal karena penggunaan Twitternya yang agresif dan seringkali kontroversial. Melalui Twitter, Trump dapat langsung berkomunikasi dengan pendukungnya dan menyampaikan pandangannya tanpa filter dari media tradisional. Penggunaan media sosial ini memungkinkan keduanya untuk terhubung dengan rakyat secara lebih pribadi dan langsung, memanfaatkan platform tersebut sebagai alat untuk membentuk narasi mereka tanpa intervensi pihak ketiga seperti wartawan atau media arus utama. 3. Penyampaian pesan yang populis. Baik Prabowo maupun Trump menggunakan komunikasi yang berfokus pada kebutuhan dan aspirasi rakyat. Mereka berdua berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami oleh khalayak umum dan seringkali menekankan bahwa mereka adalah pemimpin yang memperjuangkan kepentingan rakyat biasa. Prabowo seringkali menyampaikan pesan tentang kemandirian Indonesia, pentingnya mempertahankan kedaulatan negara, dan menciptakan kesejahteraan untuk rakyat melalui kebijakan yang berpihak pada sektor domestik dan nasionalisme ekonomi. Trump mengedepankan pesan, di America First, yang menekankan kepentingan ekonomi rakyat AS, proteksi terhadap industri domestik, dan kebijakan yang lebih tegas terhadap imigrasi dan globalisasi yang dianggap merugikan rakyat AS. 4. Sederhana dan tidak terlalu bertele-tele. Prabowo dan Trump sama-sama menghindari komunikasi yang berbelit-belit. Mereka lebih memilih untuk berbicara secara langsung dan singkat, menyampaikan pesan-pesan kunci yang mudah dipahami rakyat. Prabowo seringkali berbicara dengan gaya yang lugas, dan meskipun ia menjaga citra profesional, ia tidak ragu menyampaikan pesannya dengan cara yang mudah dicerna oleh publik, seperti dalam pidato-pidato di depan umum. Trump dikenal dengan gaya komunikasinya yang spontan dan tidak terikat pada protokol formal. Hal ini memberinya citra sebagai sosok yang autentik dan tidak dibuat-buat, meskipun seringkali kontroversial. 5. Membangun citra melalui kontroversi. Prabowo dan Trump keduanya tidak menghindar dari kontroversi dalam cara berkomunikasi mereka. Prabowo, meskipun tidak setajam Trump, kadang-kadang menggunakan gaya berbicara yang tegas dan berani untuk menanggapi isu-isu sensitif, seperti dalam masalah kebijakan pertahanan atau kedaulatan negara. Trump seringkali menciptakan kontroversi dengan pernyataan-pernyataannya yang memprovokasi, seperti serangan terhadap media, kritik terhadap tokoh politik lain, atau kebijakan luar negeri yang kontroversial. 6. Fokus pada narasi kekuatan dan kepemimpinan. Keduanya memiliki kecenderungan untuk membangun narasi kekuatan dan kepemimpinan yang kuat dalam komunikasi mereka. Prabowo menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang tegas dan penuh integritas, yang bertujuan menjaga dan memperkuat kedaulatan Indonesia. Trump, dengan gaya khasnya, sering menekankan dirinya sebagai seorang pemimpin yang tidak takut untuk bertindak keras demi kepentingan rakyat AS dan sering menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang berani mengambil keputusan besar, bahkan ketika itu kontroversial. Walaupun terdapat perbedaan dalam konteks budaya dan politik, Prabowo dan Trump memiliki kesamaan dalam cara mereka berkomunikasi dengan rakyat, yaitu melalui pendekatan yang langsung, tegas, dan seringkali menggunakan media sosial untuk berbicara langsung dengan publik. Mereka berdua juga berbicara dengan cara yang populis, menekankan kepentingan rakyat dan menggunakan gaya komunikasi yang sederhana namun penuh keyakinan. Namun, Trump cenderung lebih eksplosif dan kontroversial, sementara Prabowo lebih berhati-hati dan terkontrol dalam penyampaian pesan politiknya. Gaya kepemimpinan Prabowo Subianto dan Donald Trump masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan dalam menghadapi tantangan global saat ini. Tantangan global yang dimaksud meliputi isu-isu besar seperti perubahan iklim, ketegangan geopolitik, ketidakstabilan ekonomi, ketergantungan global, serta ancaman terhadap demokrasi dan keamanan internasional. Berikut analisis tentang bagaimana gaya kepemimpinan keduanya bisa efektif dalam menghadapi tantangan global ini. 1. Tantangan geopolitik dan ketegangan internasional. Prabowo, gaya kepemimpinan Prabowo yang mengutamakan diplomasi dan kerja sama multilateral bisa sangat efektif dalam menghadapi ketegangan geopolitik, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Dengan pendekatan yang hati-hati dan pragmatis, Prabowo dapat memanfaatkan posisi Indonesia sebagai negara besar di ASEAN untuk mengadvokasi perdamaian dan stabilitas regional.
Pendekatan bebas aktif yang diusung Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo memungkinkan negara ini untuk menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak besar, misalnya AS, Tiongkok, India, menjaga keseimbangan di tengah ketegangan global. Trump, gaya kepemimpinan Trump yang lebih cenderung pada pendekatan unilateral dan proteksionis mungkin kurang efektif dalam mengelola ketegangan internasional jangka panjang. Pendekatan America First yang sering diutamakan Trump bisa menambah ketegangan dengan negara-negara besar lainnya, terutama dalam isu-isu seperti perdagangan, iklim, dan aliansi internasional. Pendekatan agresif ini bisa menguntungkan AS dalam beberapa hal, tetapi juga bisa memperburuk hubungan dengan sekutu dan memperburuk ketegangan geopolitik global. 2. Perubahan iklim dan krisis lingkungan. Prabowo, gaya kepemimpinan Prabowo yang lebih bersifat pragmatis bisa memfasilitasi kerjasama dalam penanganan perubahan iklim, terutama dengan negara-negara berkembang yang memiliki tantangan besar dalam hal pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Prabowo menunjukkan perhatian terhadap keberlanjutan sumber daya alam, dan pendekatan yang lebih seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi dapat membantunya dalam mengatasi tantangan lingkungan. Indonesia juga dapat memainkan peran penting dalam diplomasi iklim, seperti yang terlihat dalam keterlibatan Indonesia dalam Perjanjian Paris. Trump, gaya kepemimpinan Trump yang lebih skeptis terhadap masalah perubahan iklim dan lingkungan cenderung kurang efektif dalam menghadapi tantangan iklim global. Kebijakan-kebijakan seperti menarik AS dari Perjanjian Paris dan memprioritaskan industri fosil lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek daripada keberlanjutan jangka panjang. Pendekatan ini bisa menghadapi hambatan internasional, mengingat semakin banyak negara yang mengutamakan kebijakan ramah lingkungan dan berkomitmen pada pengurangan emisi karbon. 3. Ekonomi global dan krisis ekonomi. Prabowo. Kepemimpinan Prabowo yang lebih fokus pada kemandirian ekonomi dan industrialisasi domestik dapat membantu Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Kebijakan yang lebih berorientasi pada penguatan sektor dalam negeri, ketahanan pangan, dan investasi di infrastruktur bisa menciptakan ketahanan ekonomi jangka panjang. Dengan menghadapi potensi resesi global, Indonesia di bawah Prabowo bisa memanfaatkan kekuatan pasar domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor. Trump, gaya proteksionis Trump mungkin efektif dalam jangka pendek untuk melindungi industri domestik AS dari kompetisi global, namun kebijakan tarif dan perang dagang bisa mengganggu perdagangan global dan memperburuk ketegangan ekonomi internasional. Dalam menghadapi resesi global atau ketidakstabilan ekonomi, pendekatan Trump yang cenderung terfokus pada kepentingan jangka pendek AS dapat menghambat kolaborasi ekonomi internasional dan mempersulit pemulihan ekonomi global. 4. Peran dalam organisasi internasional. Prabowo, gaya kepemimpinan Prabowo yang cenderung multilateral dan menghargai diplomasi internasional memungkinkan Indonesia untuk lebih aktif dalam organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan G20. Ini memungkinkan Indonesia memainkan peran kunci dalam mengatasi tantangan global seperti terorisme, konflik regional, dan keamanan maritim. Dengan Indonesia sebagai negara anggota PBB yang berpengaruh, Prabowo dapat memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi internasional dan mempromosikan solusi bersama terhadap masalah global. Trump, dengan pendekatan yang lebih unilateral dan seringkali mengabaikan peran organisasi internasional, dapat menghadapi kesulitan dalam mengatasi tantangan global yang memerlukan kolaborasi antar negara. Penarikan AS dari beberapa organisasi internasional dan perjanjian multilateral, misalnya, Perjanjian Iklim dan Perdagangan Internasional, bisa membatasi kemampuan AS untuk bekerja sama dalam mengatasi isu global yang memerlukan koordinasi lintas negara. 5. Pandangan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Prabowo, gaya kepemimpinan Prabowo yang lebih mengedepankan integritas dan penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia memungkinkan Indonesia untuk lebih dihormati di tingkat internasional dalam hal hak asasi manusia dan demokrasi. Meskipun ada kritik domestik terhadap aspek demokrasi di Indonesia, Prabowo tampaknya berusaha menjaga stabilitas dan kedamaian sosial tanpa mengekang kebebasan politik secara langsung. Trump, gaya kepemimpinan Trump yang lebih otoriter dan seringkali mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi tradisional dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan dengan negara-negara yang mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi.
Pendekatannya yang sering mengkritik institusi demokrasi, media, dan pengadilan bisa melemahkan pengaruh AS di dunia internasional, terutama di negara-negara yang lebih mengutamakan nilai-nilai demokrasi. Kedua pemimpin memiliki kekuatan dan kelemahan dalam menghadapi tantangan global. Prabowo dengan gaya kepemimpinan yang lebih diplomatis dan berfokus pada kerjasama internasional, serta kebijakan yang berorientasi pada kemandirian ekonomi, tampaknya lebih siap menghadapi tantangan global yang membutuhkan kolaborasi lintas negara dan penanganan masalah-masalah seperti perubahan iklim, ketegangan geopolitik, dan ekonomi global. Trump, meskipun efektif dalam menjaga kepentingan AS jangka pendek melalui kebijakan proteksionis dan agresif, mungkin menghadapi kesulitan dalam menghadapi tantangan global yang memerlukan diplomasi multilateral dan penyelesaian masalah secara kolektif. Pendekatannya yang lebih berfokus pada AS bisa memperburuk hubungan internasional dalam jangka panjang dan membatasi kemampuan untuk bekerja sama dalam isu-isu global yang kompleks. Prabowo lebih cenderung memiliki gaya kepemimpinan yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan global yang melibatkan kerjasama internasional, sementara Trump cenderung lebih berfokus pada kepentingan nasionalisme jangka pendek yang mungkin tidak selalu sesuai dengan dinamika global saat ini. Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Donald Trump bisa menandakan potensi terjadinya kerjasama yang lebih erat antara Indonesia dan Amerika Serikat, AS, tetapi tidak serta-merta berarti terjadinya aliansi baru dalam arti yang lebih formal dan terikat. Beberapa faktor perlu diperhatikan dalam menilai apakah pertemuan ini benar-benar membentuk aliansi baru atau hanya meningkatkan hubungan bilateral secara lebih spesifik. 1. Konteks geopolitik dan ekonomi. Indonesia sebagai negara berkembang. Indonesia, di bawah kepemimpinan Prabowo, berfokus pada kemandirian ekonomi dan stabilitas domestik, serta menjaga hubungan baik dengan berbagai negara besar. Prabowo sudah menggarisbawahi pentingnya hubungan dengan negara besar seperti AS, tetapi Indonesia tetap memprioritaskan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, yang artinya Indonesia akan cenderung menjaga keseimbangan hubungan dengan AS dan negara besar lainnya, seperti Tiongkok, India, dan negara-negara ASEAN. AS dan kepentingan regional. AS, dengan pendekatan yang lebih terfokus pada kepentingan internasionalnya, mungkin ingin memperkuat hubungannya dengan Indonesia sebagai salah satu kekuatan regional di kawasan Indo-Pasifik untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok dan menjaga stabilitas global. Namun, Trump lebih cenderung mengambil pendekatan pragmatis dalam membangun hubungan bilateral, berdasarkan apa yang bisa didapatkan dari Indonesia, seperti dalam bidang perdagangan, pertahanan, atau keamanan. 2. Kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan. Salah satu bidang yang mungkin mendapatkan perhatian besar dari pertemuan ini adalah kerjasama pertahanan. Indonesia dan AS sudah memiliki hubungan yang cukup kuat dalam bidang ini, meskipun tidak secara resmi terikat dalam aliansi militer. Prabowo, yang dikenal memiliki latar belakang militer yang kuat, bisa meningkatkan hubungan ini, terutama dalam konteks ketegangan regional, seperti yang terjadi di Laut Cina Selatan, yang melibatkan banyak negara termasuk AS dan Tiongkok. Jika pertemuan ini berfokus pada peningkatan kerjasama pertahanan dan keamanan, ini bisa dilihat sebagai langkah menuju kemitraan yang lebih erat, meskipun tidak membentuk aliansi resmi seperti aliansi militer NATO. 3. Kerjasama ekonomi dan investasi. Sektor ekonomi. Dalam hal ekonomi, Prabowo mungkin ingin memperkuat hubungan dagang dengan AS untuk mendorong investasi asing langsung, FDI, teknologi, dan akses ke pasar global. Sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia, AS bisa menjadi mitra strategis bagi Indonesia dalam mempercepat transformasi ekonomi domestik, terutama dalam sektor infrastruktur dan manufaktur. Namun, kerjasama ekonomi ini lebih mungkin berfokus pada kemitraan strategis dalam sektor-sektor tertentu, daripada menciptakan aliansi ekonomi yang lebih formal seperti perjanjian perdagangan bebas atau zona perdagangan yang lebih terikat. 4. Posisi Indonesia dalam aliansi internasional. Prabowo kemungkinan akan tetap berpegang pada prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, yang berarti meskipun Indonesia dapat meningkatkan kerjasama dengan AS, negara ini tidak akan terikat pada aliansi yang membatasi kemampuannya untuk bekerja dengan negara lain. Indonesia mungkin akan menggunakan pertemuan ini untuk memperkuat posisi tawar dengan negara besar dan menjaga keseimbangan dengan aktor-aktor global lainnya. Trump mungkin melihat potensi kerjasama yang lebih terfokus pada sektor-sektor tertentu yang saling menguntungkan, tetapi lebih cenderung memilih koalisi ad hoc yang berbasis pada kepentingan tertentu daripada terikat dalam aliansi formal jangka panjang. 5. Keterlibatan dalam masalah global. Isu global dan diplomasi. Pertemuan ini juga bisa dilihat sebagai langkah untuk meningkatkan keterlibatan Indonesia dan AS dalam masalah-masalah global, seperti terorisme, perubahan iklim,
atau pandemi. Namun, ini lebih merupakan kemitraan strategis dalam menyelesaikan tantangan global bersama, bukan berarti Indonesia akan membentuk aliansi baru yang lebih formal dengan AS, yang mungkin mengikat Indonesia pada kebijakan luar negeri tertentu yang lebih mengutamakan kepentingan AS. Meskipun pertemuan ini menunjukkan adanya peningkatan hubungan bilateral yang lebih erat antara Indonesia dan AS, tidak bisa dikatakan bahwa pertemuan ini langsung menandakan terbentuknya aliansi baru yang resmi. Sebaliknya, ini lebih cenderung pada peningkatan kemitraan strategis dalam berbagai sektor, seperti keamanan, ekonomi, dan diplomasi, di mana kedua negara dapat saling mendukung tanpa terikat dalam kesepakatan formal yang membatasi kebijakan luar negeri masing-masing. Indonesia, di bawah kepemimpinan Prabowo, kemungkinan akan tetap mempertahankan kebijakan luar negeri bebas dan aktif, menjaga hubungan baik dengan berbagai negara besar, termasuk AS, namun tidak akan terikat dalam aliansi yang mengurangi fleksibilitas tersebut. Jika Indonesia dan Amerika Serikat, AS, membentuk sebuah aliansi strategis, baik yang bersifat formal maupun lebih terfokus pada kemitraan bilateral yang erat, maka akan ada beberapa implikasi besar yang dapat mempengaruhi berbagai aspek, baik di tingkat domestik Indonesia maupun dalam hubungan internasional secara lebih luas. Berikut adalah beberapa implikasi yang mungkin muncul dari aliansi strategis antara Indonesia dan AS. 1. Penguatan sektor keamanan dan pertahanan. Kerjasama militer. Aliansi strategis ini kemungkinan besar akan memperkuat kerjasama pertahanan antara kedua negara. Indonesia mungkin mendapatkan akses yang lebih baik terhadap teknologi militer AS, pelatihan bersama, serta bantuan dalam memperkuat kapabilitas pertahanan. Ini bisa membantu Indonesia menghadapi tantangan keamanan regional, termasuk ancaman dari kelompok teroris atau ketegangan maritim di Laut Cina Selatan. Stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Sebagai negara dengan posisi geografis yang sangat strategis di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia akan semakin dilibatkan dalam koalisi keamanan regional yang dipimpin AS, seperti Indo-Pacific Strategy, IPS. Aliansi ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam menjaga stabilitas kawasan terhadap ancaman keamanan, baik dari negara besar seperti Tiongkok, maupun dari ancaman non-tradisional seperti terorisme atau bencana alam. 2. Peningkatan kerjasama ekonomi. Investasi dan perdagangan. Aliansi ini bisa membuka peluang besar dalam hal perdagangan dan investasi, dengan Indonesia mungkin menerima lebih banyak investasi langsung dari AS di berbagai sektor, seperti infrastruktur, teknologi, energi terbarukan, dan manufaktur. Hal ini akan mempercepat proses industrialisasi Indonesia dan mendiversifikasi ekonomi Indonesia yang selama ini bergantung pada sektor primer. Kerjasama di bidang teknologi. Indonesia juga bisa mendapatkan akses lebih besar terhadap teknologi tinggi AS, terutama dalam bidang teknologi informasi, energi bersih, dan industri pertahanan. Ini akan mendukung Indonesia dalam transformasi digital dan pengembangan ekonomi berbasis teknologi. 3. Pengaruh terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Dampak pada kebijakan bebas aktif. Aliansi strategis ini dapat mengubah beberapa aspek dari kebijakan luar negeri Indonesia yang selama ini mengutamakan prinsip bebas dan aktif. Indonesia mungkin akan lebih cenderung mengutamakan kerjasama dengan AS dalam berbagai forum internasional, seperti PBB, G20, dan ASEAN. Namun, untuk menjaga keseimbangan, Indonesia tetap perlu memastikan bahwa hubungan dengan negara lain, terutama Tiongkok, tetap terjaga. Fleksibilitas diplomatik. Meski aliansi ini mungkin akan memperdalam hubungan Indonesia-AS, Indonesia harus tetap menjaga fleksibilitas diplomatik untuk menghindari tekanan yang dapat membatasi kebijakan luar negeri Indonesia yang bersifat non-blok. Aliansi dengan AS tidak akan mengikat Indonesia pada kebijakan AS yang bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia, seperti dalam hal kebijakan luar negeri terhadap negara-negara besar lainnya. 4. Isu sosial dan demokrasi. Hak asasi manusia. Dalam konteks aliansi strategis, ada kemungkinan Indonesia akan terpapar lebih banyak pengaruh AS terkait masalah hak asasi manusia, demokrasi, dan kebebasan sipil. AS seringkali mengedepankan nilai-nilai tersebut dalam hubungan luar negeri, dan ini bisa menekan Indonesia untuk lebih serius memperhatikan isu-isu terkait hak asasi manusia. Peningkatan standar sosial. Kerjasama ini juga bisa membawa standar sosial yang lebih tinggi, termasuk dalam hal transparansi pemerintahan,
kebebasan pers, dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas, mengingat bahwa AS memiliki tekanan domestik yang cukup kuat untuk mendorong negara mitranya menuju standar demokrasi yang lebih baik. 5. Potensi konflik dengan negara lain. Ketegangan dengan Tiongkok. Aliansi strategis dengan AS bisa memicu ketegangan dengan Tiongkok, yang melihat penguatan hubungan Indonesia-AS sebagai ancaman terhadap pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik. Tiongkok mungkin akan merespons dengan meningkatkan hubungan bilateralnya dengan Indonesia, atau memberikan tekanan di beberapa sektor ekonomi, terutama dalam proyek-proyek infrastruktur yang melibatkan investasi besar. Resistensi dari negara berkembang. Beberapa negara berkembang lainnya yang mungkin memiliki hubungan dekat dengan AS atau memandangnya sebagai kekuatan dominan di dunia mungkin juga melihat langkah ini sebagai bagian dari dominasi global AS. Indonesia mungkin akan dihadapkan pada tantangan dalam menyeimbangkan hubungan dengan negara-negara yang skeptis terhadap dominasi AS. 6. Dampak pada kebijakan iklim global. Peran Indonesia dalam diplomasi iklim. Dalam kerangka aliansi strategis ini, Indonesia bisa lebih terlibat dalam upaya global mengatasi perubahan iklim. AS, meskipun pernah menarik diri dari perjanjian Paris di bawah kepemimpinan Trump, telah kembali berkomitmen pada kesepakatan tersebut di bawah Joe Biden. Indonesia bisa memanfaatkan hubungan ini untuk memperkuat posisinya dalam negosiasi iklim internasional dan mendapatkan dukungan dalam transisi ke energi terbarukan. 7. Keuntungan bagi posisi Indonesia di dunia. Peningkatan pengaruh global. Aliansi strategis dengan AS akan meningkatkan peran Indonesia di kancah internasional. Indonesia dapat memanfaatkan hubungan ini untuk menguatkan suaranya dalam berbagai isu internasional, baik dalam organisasi seperti PBB, G20, atau dalam konteks diplomasi regional di Asia dan Pasifik. Kemitraan dengan negara lain. Sebuah aliansi dengan AS juga dapat memberi Indonesia keuntungan dalam membangun kemitraan dengan negara lain, karena banyak negara yang melihat hubungan dekat dengan AS sebagai keuntungan strategis dalam hal perdagangan, keamanan, dan diplomasi. Aliansi strategis antara Indonesia dan AS bisa memberikan manfaat besar, terutama dalam bidang keamanan, ekonomi, dan diplomasi. Namun, hal ini juga membawa tantangan, seperti potensi ketegangan dengan negara-negara lain, seperti Tiongkok, serta tekanan dalam hal isu-isu sosial dan hak asasi manusia. Untuk Indonesia, aliansi ini harus dijaga agar tetap seimbang dengan prinsip bebas dan aktif dalam kebijakan luar negerinya, serta tidak mengurangi fleksibilitas diplomatik dalam menjaga hubungan dengan negara besar lainnya. Potensi aliansi strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat, AS, dapat memengaruhi dinamika geopolitik secara signifikan, terutama terkait dengan rivalitas AS dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Bagi Tiongkok, peningkatan hubungan antara Indonesia dan AS bisa dilihat sebagai ancaman terhadap upaya Beijing untuk memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut. Indonesia yang sebelumnya terlibat dalam proyek Belt and Road Initiative, BRI, Cina, kini berpotensi memperkuat hubungannya dengan AS, terutama di sektor ekonomi dan keamanan. Meskipun begitu, Tiongkok masih berusaha menjaga hubungan baik dengan Indonesia, seperti yang terlihat dalam kunjungan Prabowo ke Beijing pada 2024 yang mencakup kesepakatan pertahanan. Di sisi lain, Rusia mungkin melihat aliansi AS Indonesia ini sebagai tantangan bagi pengaruhnya di Asia Tenggara. Rusia telah lama mencoba memperluas pengaruhnya di kawasan ini melalui hubungan ekonomi dan militer dengan negara-negara seperti Indonesia. Namun, dengan semakin dekatnya Indonesia dengan AS, Rusia mungkin perlu menyesuaikan pendekatannya, baik dalam hal kerja sama pertahanan maupun ekonomi. Secara keseluruhan, meskipun Indonesia berusaha menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan kedua negara besar ini, penguatan aliansi dengan AS dapat memengaruhi sikap Tiongkok dan Rusia, yang keduanya kemungkinan akan berupaya untuk menyesuaikan strategi mereka dalam menghadapi perkembangan ini. Aliansi strategis yang menguntungkan Indonesia baik dari segi ekonomi maupun keamanan harus mencakup beberapa elemen penting yang mendukung tujuan nasional Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan dan meningkatkan pertumbuhannya. Berikut adalah beberapa jenis aliansi yang dapat menguntungkan Indonesia.
1. Aliansi ekonomi dengan negara-negara maju. Kemitraan dalam infrastruktur dan teknologi, aliansi dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, atau Uni Eropa dalam sektor infrastruktur dan teknologi dapat membantu Indonesia mengakses teknologi canggih dan pendanaan yang diperlukan untuk proyek-proyek besar, seperti pengembangan infrastruktur hijau dan energi terbarukan. Selain itu, akses ke pasar negara-negara maju dapat membantu Indonesia memperluas ekspor dan menarik lebih banyak investasi asing langsung, FDI. Peningkatan hubungan perdagangan, misalnya, dalam konteks ASEAN-Australia atau ASEAN-China Free Trade Area, ACFTA, Indonesia dapat memperkuat posisinya di pasar global dan mendapatkan akses lebih mudah ke sumber daya dan barang yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi domestiknya. 2. Aliansi keamanan regional. Kerjasama dengan negara-negara demokratis di Indo-Pasifik, aliansi dengan negara-negara seperti Australia, Jepang, dan Amerika Serikat dalam bidang keamanan akan memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme, perdagangan narkoba, serta ancaman siber yang berkembang. Indonesia bisa mendapatkan dukungan dari sekutu-sekutunya dalam latihan militer bersama, serta pengembangan teknologi pertahanan untuk meningkatkan kapasitas pertahanannya. Kerjasama ini juga dapat membantu Indonesia dalam menjaga stabilitas maritim di Laut Cina Selatan, yang menjadi kawasan vital baik dari segi perdagangan internasional maupun potensi sumber daya alam. Kekuatan militer dan intelijen, dengan aliansi strategis ini, Indonesia bisa lebih terlibat dalam operasi penjaga perdamaian internasional dan mendapatkan pelatihan serta dukungan intelijen untuk menghadapi ancaman non-tradisional, seperti serangan dunia maya atau ancaman radikalisasi. 3. Kerjasama dalam transisi energi. Aliansi dengan negara-negara penghasil energi bersih, aliansi dengan negara-negara yang memiliki kemajuan dalam energi terbarukan, seperti Norwegia atau Jerman, dapat mendukung Indonesia dalam transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Sebagai negara dengan potensi besar dalam energi terbarukan, seperti energi surya dan geotermal, Indonesia bisa mendapatkan dukungan teknis dan investasi untuk mempercepat pengembangan sektor ini, yang pada gilirannya akan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menciptakan peluang lapangan kerja hijau. 4. Aliansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Kemitraan di sektor pertambangan dan sumber daya alam, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, dan melalui aliansi dengan negara-negara seperti Australia, Kanada, atau negara-negara UE, Indonesia bisa meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral dan sumber daya alam lainnya dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Aliansi ini juga dapat membuka peluang untuk pengolahan dan nilai tambah terhadap produk tambang Indonesia, yang memungkinkan Indonesia untuk memaksimalkan keuntungan dari sektor ini. 5. Aliansi untuk ketahanan pangan. Kerjasama dalam ketahanan pangan. Mengingat Indonesia merupakan negara agraris, aliansi dengan negara-negara yang memiliki teknologi canggih di bidang pertanian dan ketahanan pangan, seperti Israel atau AS, dapat memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan. Kerjasama ini dapat mencakup transfer teknologi dalam pertanian presisi, irigasi cerdas, serta pengelolaan pangan yang efisien untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan. 6. Kemitraan untuk meningkatkan stabilitas regional. Koalisi dengan negara-negara ASEAN, dengan memperkuat hubungan dalam kerjasama multilateral, Indonesia dapat memperkuat stabilitas kawasan Indo-Pasifik, mengingat posisi strategisnya di ASEAN. Melalui kemitraan dengan ASEAN dan AS, Indonesia bisa lebih aktif dalam mengelola ketegangan regional, termasuk masalah di Laut Cina Selatan, perdagangan bebas, dan isu keamanan maritim. Aliansi strategis yang menguntungkan Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk memanfaatkan kekuatan ekonomi dan keamanannya sambil menjaga independensi kebijakan luar negeri yang mengutamakan prinsip bebas dan aktif. Dengan memperkuat kerjasama di berbagai sektor, Indonesia tidak hanya dapat mengamankan pertumbuhannya tetapi juga memainkan peran yang lebih besar dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan Indo-Pasifik. Presiden Prabowo Subianto kemungkinan akan menyeimbangkan fokusnya antara aliansi militer dan kemajuan ekonomi serta teknologi dalam menjalankan kebijakan luar negeri Indonesia. Sebagai jenderal militer, Prabowo tentu memiliki perhatian yang besar terhadap aspek keamanan dan pertahanan, yang tercermin dalam komitmennya untuk memperkuat Angkatan Bersenjata Indonesia. Kunjungan-kunjungan Prabowo ke berbagai negara besar, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok, seringkali disertai dengan pembicaraan mengenai kerjasama pertahanan, latihan militer bersama, dan pengadaan alutsista. Prabowo kemungkinan akan terus mendorong penguatan aliansi militer, baik dengan negara-negara sekutu di kawasan maupun negara besar seperti AS untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia.
Namun, di sisi lain, dengan ambisi Indonesia untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar dunia pada 2045, Prabowo juga akan sangat fokus pada kemajuan ekonomi dan teknologi. Indonesia telah memulai beberapa proyek besar, seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan energi terbarukan, yang membutuhkan investasi asing serta transfer teknologi. Kerjasama dalam sektor teknologi dan ekonomi dengan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat bisa sangat mendukung agenda ekonomi Indonesia, termasuk dalam pengembangan sektor industri 4.0, startup teknologi, dan energi hijau. Secara keseluruhan, Prabowo tampaknya akan terus berupaya menyeimbangkan kedua pendekatan ini, dengan aliansi militer yang bertujuan memperkuat keamanan Indonesia di kawasan, sementara juga memperkuat kerjasama ekonomi dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Pendekatan pragmatis ini sesuai dengan situasi geopolitik dan kebutuhan Indonesia untuk menjaga kedaulatan serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Aliansi yang semakin erat antara Indonesia dan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Australia, atau Jepang berpotensi mengubah strategi keamanan Indonesia di Asia Tenggara, meskipun dengan pendekatan yang cermat agar tetap menjaga prinsip bebas dan aktif dalam kebijakan luar negeri. Dalam menghadapi dinamika geopolitik, aliansi ini bisa memperkuat posisi Indonesia dalam beberapa cara. 1. Peningkatan kapasitas militer. Aliansi strategis dengan negara-negara seperti AS atau Jepang dapat meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia, terutama dalam alat utama sistem senjata, alutsista, dan latihan militer bersama. Indonesia bisa mendapatkan teknologi canggih dan sistem pertahanan yang lebih modern, serta keterampilan dalam menghadapi ancaman baru seperti serangan siber atau perang asimetris. Misalnya, latihan bersama Garuda Shield dengan AS dan Australia sudah memberikan kontribusi pada kerjasama militer regional yang lebih erat. 2. Peran yang lebih aktif dalam keamanan maritim. Mengingat posisi Indonesia yang strategis sebagai negara kepulauan, aliansi ini memungkinkan Indonesia untuk lebih aktif dalam menjaga keamanan maritim di kawasan. Dengan meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan dan ancaman dari kegiatan militer negara besar seperti Tiongkok, Indonesia dapat memperkuat peranannya dalam organisasi keamanan regional seperti ASEAN dan ASEAN Regional Forum, ARF, serta meningkatkan kerjasama dengan sekutu untuk menjaga kebebasan navigasi. 3. Peningkatan kolaborasi dalam isu keamanan non-tradisional. Aliansi dengan negara-negara maju dapat memperkuat kerjasama Indonesia dalam menghadapi ancaman keamanan non-tradisional, seperti terorisme, perdagangan narkoba, dan ancaman siber. Ini sangat relevan di Asia Tenggara, di mana negara-negara seperti Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dengan intelijen yang lebih terintegrasi dan kerja sama polisi internasional, Indonesia dapat meningkatkan kemampuan mitigasi terhadap ancaman tersebut. 4. Menghadapi pengaruh Tiongkok. Salah satu dampak signifikan dari aliansi ini adalah perubahan dalam cara Indonesia menghadapi pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara. Dengan memperkuat hubungan dengan AS dan sekutu lainnya, Indonesia mungkin lebih mampu untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan Tiongkok, terutama terkait dengan isu-isu maritim dan perdagangan. Indonesia dapat lebih berperan dalam memitigasi ketegangan di Laut Cina Selatan, sambil memastikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tetap mempertahankan independensi dan tidak terlalu bergantung pada satu pihak. Secara keseluruhan, aliansi ini dapat membantu Indonesia memperbarui dan memperkuat strategi keamanannya, baik di tingkat bilateral maupun multilateral. Dengan strategi yang hati-hati, Indonesia bisa menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat posisi diplomatiknya dalam menghadapi tantangan global. Pengaruh Presiden Donald Trump terhadap politik dunia selama masa jabatannya memberikan dampak yang signifikan, baik bagi Amerika Serikat, AS, maupun negara-negara lain, termasuk Indonesia. Beberapa aspek utama yang bisa dilihat dari dinamika ini adalah 1. Kebijakan asing, America First. Salah satu dampak utama dari kebijakan luar negeri Trump adalah prioritas terhadap kepentingan nasional AS melalui pendekatan America First. Hal ini berimplikasi pada hubungan perdagangan internasional yang lebih proteksionis dan terkadang mengarah pada ketegangan dengan negara-negara yang selama ini memiliki hubungan dagang erat dengan AS, termasuk Indonesia. Perang dagang dengan Tiongkok dan kebijakan tarif yang lebih tinggi dapat memengaruhi ekspor Indonesia ke pasar AS, meskipun beberapa sektor seperti produk kelapa sawit dan tekstil tetap menjadi bagian dari ekonomi Indonesia yang diuntungkan dari pasar Amerika. 2. Ketegangan dalam hubungan multilateral.
Trump cenderung mengurangi keterlibatan AS dalam organisasi multilateral, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Keputusan-keputusan ini memengaruhi dinamika politik global dan menciptakan ketidakpastian yang dirasakan juga oleh negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Misalnya, keputusan AS untuk mundur dari kesepakatan nuklir Iran dan mengurangi dukungan terhadap perjanjian perdagangan bebas internasional berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global, yang berdampak langsung pada Indonesia yang sangat bergantung pada perdagangan internasional. 3. Pengaruh terhadap keamanan di Indo-Pasifik. Di kawasan Indo-Pasifik, kebijakan Trump yang mendukung kemitraan strategis dengan Jepang, Australia, dan India memperkuat posisi AS dalam menghadapi ancaman dari Tiongkok. Indonesia sebagai negara dengan posisi strategis di Laut Cina Selatan dan sebagai bagian dari ASEAN dapat merasakan dampaknya dalam hal kebijakan keamanan, termasuk dalam kerja sama maritim dan militer dengan AS dan sekutunya. Pendekatan Trump yang lebih militeristik terhadap keamanan global, serta kebijakan penanggulangan terorisme yang lebih agresif, membuat Indonesia harus menyesuaikan diri dalam menjalankan kerja sama keamanan yang seimbang, baik dengan AS maupun dengan negara-negara lain di kawasan. 4. Dampak terhadap diplomasi Indonesia. Di bawah pemerintahan Trump, Indonesia lebih sering harus menavigasi politik luar negeri yang lebih unilateral dari AS. Indonesia, yang berpegang pada prinsip bebas dan aktif, cenderung lebih berhati-hati dalam merespons kebijakan luar negeri AS yang seringkali tidak konsisten. Meski begitu, Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai presiden, memiliki pendekatan yang lebih pragmatis, yang berarti bahwa meskipun hubungan Indonesia dengan AS bisa mengalami pasang surut selama masa kepresidenan Trump, Indonesia tetap menjaga kemitraan yang menguntungkan, baik di bidang pertahanan, perdagangan, maupun diplomasi multilateral. 5. Pengaruh terhadap investasi asing. Kebijakan Trump dalam mengurangi pajak korporasi dan mendukung kebijakan proteksionisme mungkin juga membawa dampak bagi investasi di Indonesia. Di satu sisi, ada potensi untuk menarik investasi industri manufaktur yang terdampak oleh kebijakan tarif, tetapi di sisi lain, ketidakpastian global bisa menghambat arus investasi asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain itu, pengaruh AS dalam organisasi perdagangan dunia seperti WTO juga dapat memengaruhi Indonesia dalam perundingan perdagangan multilateral. Meskipun dampak dari kebijakan Trump bisa bervariasi dalam jangka pendek dan panjang, Indonesia harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan strategi luar negeri AS dan berusaha memperkuat posisi diplomatik dan ekonominya di tengah dinamika global yang terus berubah. Presiden Donald Trump memiliki pandangan yang lebih fokus pada kebijakan perdagangan dan keamanan, terutama terkait dengan rival utama AS, China. Dalam kebijakan luar negeri, Trump mendekati negara-negara Asia, termasuk Indonesia, dengan pendekatan yang lebih proteksionis, seringkali mengutamakan perjanjian dagang bilateral. Ia mendukung konsep Free and Open Indo-Pacific, yang mengutamakan kebebasan navigasi dan menentang dominasi China di kawasan tersebut. Dalam hubungan dengan Indonesia, meskipun Trump tidak memberi perhatian besar pada Asia Tenggara secara spesifik selama masa jabatannya, hubungan keamanan dengan Indonesia tetap berkembang, terutama dalam konteks mengurangi pengaruh China di kawasan tersebut. Indonesia, meskipun meningkatkan hubungan pertahanan dengan AS, juga menjaga keseimbangan dengan negara besar lainnya, termasuk China. Jika Trump kembali berkuasa, hubungan AS Indonesia kemungkinan akan dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri yang lebih agresif terhadap China, meskipun Indonesia tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan kedua negara besar ini. Pendekatan Presiden Donald Trump dan Presiden Joe Biden terhadap kebijakan luar negeri di Asia memiliki perbedaan yang signifikan, terutama terkait dengan prioritas diplomatik, strategi keamanan, dan perdagangan. 1. Pendekatan terhadap China. Trump, salah satu ciri khas kebijakan luar negeri Trump adalah konfrontasi langsung dengan China, terutama dalam aspek perdagangan dan teknologi. Trump melancarkan perang dagang dengan China,
mengenakan tarif tinggi untuk produk-produk Cina dan menuntut perubahan dalam praktik perdagangan Cina yang dianggap merugikan AS. Ia juga memperkuat kebijakan militer di Asia Pasifik sebagai bagian dari strategi menahan ekspansi Cina. Biden lebih mengutamakan kerjasama multilateral dan koordinasi dengan sekutu untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh Cina. Meskipun ia tetap menghadapi Cina dalam beberapa isu penting, terutama di Laut Cina Selatan dan hak asasi manusia, Biden lebih menekankan pentingnya mendukung aturan internasional dan memperkuat hubungan dengan negara-negara di Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, dan India, dalam menghadapinya. Biden juga fokus pada perubahan iklim dan aspek keamanan ekonomi sebagai bagian dari kebijakan luar negeri terhadap Cina. 2. Pendekatan terhadap aliansi di Asia. Trump cenderung mengambil pendekatan lebih bilateral dan suspicion terhadap multilateralisme. Ia sering menuntut negara-negara sekutu seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Asia lainnya untuk meningkatkan kontribusi mereka dalam aliansi dan mengurangi ketergantungan pada AS, khususnya dalam aspek anggaran pertahanan. Biden kembali menekankan pentingnya aliansi multilateral dan memperkuat organisasi seperti ASEAN, Quad, Australia, India, Jepang, dan AS, dan AUKUS, Australia, UK, AS, untuk menjaga stabilitas kawasan. Ia menghidupkan kembali peran AS di lembaga internasional, seperti PBB dan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, sebagai bagian dari pendekatannya yang lebih inklusif. 3. Perdagangan dan ekonomi. Pendekatan Trump lebih proteksionis dalam hal perdagangan. Ia berfokus pada perjanjian dagang bilateral dan mencabut beberapa perjanjian internasional, seperti Trans-Pacific Partnership, TPP, yang dianggapnya merugikan pekerja Amerika. Trump mendorong kebijakan America First dengan tujuan menurunkan defisit perdagangan AS. Biden, meskipun tetap skeptis terhadap kesepakatan dagang besar tanpa hasil yang jelas, lebih mengutamakan perdagangan yang adil dan kerjasama ekonomi dengan sekutu-sekutu di Asia. Ia juga menekankan pentingnya perubahan iklim dan keberlanjutan sebagai bagian dari kebijakan ekonomi, termasuk dalam kebijakan perdagangan dengan Asia. 4. Keamanan. Dalam hal keamanan, Trump lebih berfokus pada pembangunan kekuatan militer AS dan pendekatan yang lebih keras terhadap Korea Utara melalui diplomasi langsung. Ia juga memperbesar kehadiran militer AS di Asia Pasifik untuk menanggapi ancaman China dan North Korea, namun dengan harapan negara-negara sekutu juga berkontribusi lebih banyak. Biden berfokus pada penguatan aliansi keamanan multilateral, terutama melalui kerjasama dengan Jepang, Korea Selatan, dan India dalam menghadapi tantangan dari China dan Korea Utara. Ia juga menekankan penanggulangan ancaman global, seperti terorisme internasional dan keamanan siber, melalui kerjasama internasional yang lebih luas. Perbedaan utama antara kebijakan luar negeri Trump dan Biden di Asia adalah pendekatan unilateral versus multilateral dan proteksionisme versus kerjasama ekonomi yang lebih inklusif, dengan fokus lebih pada kolaborasi internasional di bawah pemerintahan Biden. Sebagian besar pendukung Trump, terutama di kalangan Partai Republik, menyambut baik kembalinya sang presiden. Mereka melihatnya sebagai sosok yang dapat mengembalikan kebijakan America First, fokus pada ekonomi, dan menanggulangi isu imigrasi. Beberapa tokoh politik dari Partai Republik bahkan telah mengungkapkan dukungannya dengan menyatakan bahwa kemenangan Trump akan membawa stabilitas dan kemakmuran bagi Amerika. Namun, di sisi lain, banyak kalangan yang khawatir dengan dampak kembalinya Trump, terutama terkait dengan kebijakan lingkungan dan keberlanjutan yang sempat terpinggirkan selama masa pemerintahannya. Banyak pekerja di lembaga pemerintahan, khususnya di sektor lingkungan, merasa cemas jika Trump kembali, karena ia telah berjanji untuk memotong birokrasi pemerintah dan memotong sejumlah kebijakan yang mereka anggap penting untuk masa depan negara. Beberapa warga juga merasa terancam dengan retorika politik Trump yang cenderung polarisasi, dan khawatir akan konsekuensi lebih lanjut bagi demokrasi. Meskipun ada dukungan yang kuat di kalangan sebagian publik, ada juga perasaan was-was dari kalangan yang menentang, yang khawatir dengan dampak jangka panjang bagi stabilitas politik dan kebijakan sosial di AS. Hubungan antara Presiden Trump dan Presiden Prabowo Subianto dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri AS terhadap Indonesia, terutama dalam hal keamanan dan ekonomi.
Di bawah pemerintahan Prabowo, Indonesia kemungkinan akan lebih berfokus pada pertahanan dan kebijakan luar negeri yang lebih aktif, termasuk menjaga kedaulatan negara dan memainkan peran penting dalam isu-isu geopolitik, seperti di Laut Cina Selatan. Ini dapat menciptakan peluang bagi AS untuk memperkuat kerjasama militer dengan Indonesia, mengingat intensifikasi hubungan pertahanan selama masa jabatan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Namun, pendekatan Prabowo terhadap kebijakan luar negeri dapat berbeda dengan yang diambil oleh Jokowi. Sementara Jokowi lebih fokus pada diplomasi yang tenang dan kebijakan domestik, Prabowo cenderung memiliki pendekatan yang lebih tegas dan lebih berorientasi pada kebijakan pertahanan dan keamanan. Hal ini bisa mempengaruhi cara AS memandang Indonesia, terutama jika Prabowo lebih aktif terlibat dalam menyikapi tantangan global. Bagi AS, hubungan dengan Indonesia di bawah Prabowo berpotensi menjadi lebih penting karena Indonesia merupakan pemain kunci di kawasan Indo-Pasifik. Kerjasama dalam sektor pertahanan, seperti latihan militer dan kesadaran domain maritim, dapat diperkuat. Namun, Indonesia juga akan berusaha menjaga hubungan baik dengan China, yang menambah kompleksitas dalam strategi luar negeri Prabowo. Dengan demikian, meskipun hubungan dengan AS dapat diperkuat dalam beberapa sektor, Indonesia tetap berupaya menjaga keseimbangan dalam menghadapi kekuatan besar di kawasan ini. Presiden Donald Trump kembali berkuasa, Indonesia kemungkinan akan menghadapi dinamika baru dalam kebijakan luar negeri AS. Trump terkenal dengan pendekatan nasionalisnya yang menekankan kebijakan proteksionisme perdagangan dan hubungan yang lebih skeptis terhadap aliansi tradisional. Hal ini bisa memengaruhi Indonesia dalam beberapa aspek, terutama ekonomi dan keamanan. Di bidang ekonomi, Trump cenderung mendukung kebijakan tarif tinggi, terutama terhadap China, yang berpotensi memengaruhi perdagangan global. Indonesia, sebagai negara dengan hubungan perdagangan signifikan dengan China, bisa terimbas oleh kebijakan ini. Namun, Trump juga memiliki kebijakan untuk mengurangi ketergantungan AS pada rantai pasokan dari negara-negara seperti China, yang bisa membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai mitra dagang alternatif. Dalam hal keamanan, meski Trump tidak mengutamakan kawasan Asia Tenggara selama masa jabatannya, peran Indonesia sebagai negara yang berhubungan erat dengan China dan AS dapat meningkatkan perhatian AS terhadap kawasan ini. Namun, Trump juga cenderung mendekati negara-negara dengan cara yang lebih pragmatis dan tidak terlalu fokus pada kerjasama multilateral. Oleh karena itu, Indonesia mungkin perlu menyesuaikan kebijakannya untuk menjaga keseimbangan antara AS dan China. Kembali berkuasanya, Trump bisa memengaruhi Indonesia untuk menavigasi tantangan global, dengan mempertimbangkan dampak kebijakan proteksionisme dan ketegangan AS China yang meningkat, serta perluasan kerjasama strategis yang lebih selektif. Pertemuan Presiden Prabowo dengan pemimpin China, 11 Jinping, diikuti dengan rencananya untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump, menciptakan dinamika geopolitik yang kompleks bagi Indonesia. Indonesia, di bawah kepemimpinan Prabowo, berada di persimpangan dua kekuatan besar, China dan AS, yang keduanya memiliki pengaruh signifikan di kawasan Asia Pasifik. 1. Keseimbangan hubungan Indonesia dengan China dan AS. Indonesia harus menavigasi kebijakan luar negeri yang sangat hati-hati, menjaga hubungan baik dengan kedua negara besar ini. Dengan China, Indonesia memiliki hubungan yang kuat terutama dalam hal perdagangan dan investasi, terutama melalui inisiatif Belt and Road Initiative, BRI, yang memungkinkan China berinvestasi besar di infrastruktur Indonesia. Sementara itu, hubungan dengan AS, terutama di bidang pertahanan dan diplomasi, juga sangat penting, mengingat posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik yang merupakan titik kritis dalam persaingan AS-China. 2. Dinamika politik global. Pertemuan Prabowo dengan Trump berpotensi memperkuat hubungan militer dan strategis Indonesia dengan AS, tetapi bisa juga menimbulkan ketegangan dengan China, yang sangat sensitif terhadap peningkatan kerjasama militer antara negara-negara kawasan dan AS. Di sisi lain, Prabowo juga dapat memanfaatkan hubungan dengan China untuk mendorong kebijakan yang lebih pragmatis, berfokus pada ekonomi dan perdagangan. Kedua negara tersebut memiliki kepentingan yang berbeda dalam kawasan ini, dan Indonesia mungkin berusaha menjaga posisi netral yang menguntungkan bagi kepentingannya sendiri. 3. Pentingnya diplomasi Indonesia. Prabowo, yang dikenal dengan pendekatan tegas dalam kebijakan luar negeri, kemungkinan akan menekankan pentingnya multi-track diplomasi multi-jalur, berusaha mempertahankan hubungan yang stabil dengan keduanya, China sebagai mitra ekonomi utama dan AS sebagai sekutu keamanan.
Indonesia perlu terus memperkuat posisinya sebagai kekuatan tengah di kawasan, yang memegang peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik, sekaligus melindungi kedaulatan nasional dari tekanan luar. Meskipun Indonesia berada dalam posisi yang bisa terpengaruh oleh ketegangan AS-Cina, Prabowo kemungkinan akan berupaya menjaga keseimbangan dengan memanfaatkan hubungan dengan kedua negara, mengutamakan kepentingan ekonomi dan keamanan Indonesia. Like, subscribe, komen dan share agar channel ini cepat berkembang. Salam Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045.